Halo teman-teman, aku coba-coba lagi bikin makrame nih. Nah, kali ini aku bikinnya mirip daun monstera yang lagi hits itu. Nah, makrame ini aku pakai buat hiasan dinding kayak gini. Dan ternyata lumayan banget loh buat bikin cantik tembok kamar kita. Nah, aku mau tunjukin ke kalian proses aku bikin si makrame ini. Nah, pertama aku siapin cincin kayu kayak gini dan benang makramenya. Nanti aku akan share di deskripsi aku beli di mana ya teman-teman. Nah, pertama aku bikin simpul pembuka kayak gini teman-teman. Lalu aku potong tali-tali makrame itu panjangnya sekitar 20 cm. Lalu aku udar karena aku merasa benang makrame yang 5 mili ini lumayan tebel. Jadi aku butuhnya yang lebih tipis. Tapi kalau misalnya kalian punya benang yang ukurannya lebih kecil, bisa juga dipakai teman-teman. Lalu aku mulai susun benangnya dengan simpul kayak gini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita bikin simpulnya harus rapi dan rapet teman-teman. Kalau sudah, kita tarik ke atas sehingga semuanya bisa rapi kayak gini. Nah, untuk simpul kedua kita bikin kebalikannya. Kalau tadi kita mulai dari sebelah kanan, kita akan mulai dari sebelah kiri seperti ini. Nah, setelah itu caranya sama, simpulnya sama seperti yang simpul pertama tadi. Setelah selesai, kita kembali rapatkan ke atas seperti ini. Begitu selanjutnya sampai simpul-simpul berikutnya teman-teman. Nah, di tahap ini tuh emang paling butuh kesabaran ekstra karena kita bisa bikin puluhan simpul. Jadi sesuai dengan luas penampang yang kalian mau. Nah, kali ini aku bikinnya 40 simpul karena aku pengen bikin daunnya itu agak besar. Jadi kalau dipasang di tembok itu kelihatan bagus gitu teman-teman. Oh ya, selain kita butuh kesabaran ekstra, kita juga harus pastiin setiap simpul itu tersusun rapi dan rapat teman-teman. Jadi jangan sampai ada lubang di antara simpulnya. Jadinya kayak gini. Setelah semua terpasang, kita tinggal potong dan rapikan. Nah, pemotongan ini juga bertujuan buat memastikan benang-benang itu nggak kusut teman-teman. Jadi nanti ketika dioles lem itu hasilnya bisa maksimal. Nah, setelah itu kita siapkan plastik karena nanti kita akan lumuri semua bagiannya dengan lem kayu. Nah, sebelum dilumuri lem, kita sisir dulu benangnya buat memastikan bahwa benang ini benar-benar nggak kusut ya teman-teman. Kayak gini hasilnya kalau sudah disisir. Setelah semua rapi, kita mulai proses pengeleman. Kali ini aku pakainya lem Fox yang setengah kiloan dan kuasnya yang paling kecil teman-teman. Kita mulai aplikasikan lem itu di setiap bagian makrame seperti ini. Nah, proses ini juga nggak kalah butuh kesabaran teman-teman, karena kita harus pastiin semua bagian makrame itu ketutup lem. Jadi nanti nggak ada bagian yang berlubang kayak gitu. Selain itu, teksturnya si lem ini kan juga kental, jadi kita mesti sabar lah. Dan kita nggak boleh ketebelan juga ngelemnya, jadi harus siap proporsional gitu. Oh ya, di sini kan warnanya putih teman-teman, tapi jangan khawatir karena nanti kalau kita keringkan warna putih itu akan hilang. Jadi warnanya ya udah kayak makrame asli, serat-serat benangnya itu bakalan kelihatan. Nah, setelah selesai dilem, aku keringkan pakai hair dryer teman-teman. Jadi biar cepet kering aja sih, tapi opsional, kalian juga bisa pakai kipas biasa. Nah, setelah setengah kering, aku balik dan aku akan lumuri bagian belakangnya dengan lem juga. Tapi caranya kayak tadi, aku rapikan dulu makramenya, aku sisir untuk memastikan benang-benangnya nggak ada yang kusut. Lalu aku mulai aplikasikan ke seluruh bagian belakang ini dengan lem. Nah, jadi kita ngelemnya juga harus rapi karena ini menentukan hasil setelah kering nanti teman-teman. Setelah didiamkan semalam, jadinya kayak gini. Jadi warna putihnya udah bener-bener hilang dan jadi kaku makramenya. Tapi aku juga oles-olesin lagi bagian yang berlubang supaya ketutup semua. Nah, aku mulai terapkan si pola itu dan bagian bawahnya aku udar. Jadi aku menyesuaikan bentuk makrame yang aku gambar teman-teman. Jadi ini juga sekaligus sebagai simpul penutup si makrame ini.
Setelah selesai disisir, aku terapkan lagi dengan si pola tadi. Jadi arahnya si benang ini biar sesuai gitu sama bentuk polanya. Setelah itu prosesnya sama kok, tinggal dilem, lalu ditunggu kering. Kalau aku sih butuh semalaman ya buat memastikan itu betul-betul kering sempurna. Setelah betul-betul kering, nanti kita baru mulai potong polanya. Nah kayak gini teman-teman hasilnya kalau udah kering sempurna. Jadi warna putihnya hilang dan walaupun kaku, serat-serat benangnya itu masih kelihatan banget. Nah sekarang kita mulai gambar polanya di atas makrame kayak gini. Nah setelah selesai digambar polanya, kita mulai gunting pelan-pelan teman-teman. Nah motongnya itu juga perlu kesabaran teman-teman, karena begitu kita potong benangnya itu akan mengudar lagi. Jadi setelah dipotong kita olesin lagi dengan lem kayu, jadi semuanya kekunci gitu. Setelah itu kita keringkan lagi, bisa didiamkan beberapa jam atau kita bantu dengan hair dryer biar cepat kering. Setelah kering hasilnya kayak gini teman-teman, bagus kan? Untuk memastikan kita keringin lagi, jadi udah pasti nggak ada benang lagi yang mengudar lagi. Nah kalau udah kering sempurna, makrame kita udah jadi teman-teman. Kayak gini hasilnya. Jadi gimana menurut kalian? Aku sih seneng banget karena ternyata lem kayu itu bener-bener kuat dan bisa ngerekatin si benang-benang makrame itu dengan sempurna. Kalau udah kayak gini ya udah tinggal kita pasang aja di tembok kamar kita atau ruang tamu. Ini bisa bikin ruangan kita semakin cantik teman-teman. Gimana? Kalian tertarik nggak buat nyoba di rumah? Terima kasih udah nonton teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!